Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia dari kelas 2E dengan nomor induk mahasiswa 12160000143. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai uji Friedman. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Uji Friedman merupakan uji statistik non-parametrik untuk K-sampel berhubungan atau berpasangan. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA dua arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan dalam ANOVA dua arah. Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan. Selanjutnya ada spesifikasi. Yang pertama, data observasi berskala ukur ordinal. Yang kedua, digunakan untuk menguji apakah kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama. Dan yang terakhir, data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau di-ranking. Nah, karena itu uji ini disebut juga dengan analisis varian ranking dua arah Friedman. Selanjutnya ada distribusi sampling. Nah, rumusnya seperti di bawah ini, dengan N sama dengan banyaknya baris, K sama dengan banyaknya kolom, dan RJ merupakan jumlah ranking dalam kolom. Selanjutnya ada kriteria uji dari uji Friedman, yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel atau p-value kurang dari sama dengan alpha. Nah, nilai chi-square tabelnya diperoleh dari tabel tergantung pada nilai K dan N. Jika K sama dengan 3 dan N di antara 2 dan 9, dan K sama dengan 4, dan N antara 2 dan 4, maka gunakan tabel Friedman. Sedangkan, jika K dan N besar, gunakan tabel chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan K-1. Selanjutnya, lihat contoh soal dari uji Friedman. Soalnya yaitu, 7 orang juri telah menilai 5 orang koki, nilai berbentuk ranking. Ranking 1 adalah yang terjelek, hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaiannya sebagai berikut. Bisa kita lihat di dalam tabel ini. Nah, pertanyaannya, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Nah, jawabannya akan kita cari menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya, kita akan mengisi variabel view dari data yang kita punya tadi. Nah, untuk variabel view-nya kita isi seperti ini. Pada kolom nama di variabel 1 kita isi dengan koki 1, variabel 2 kita isi dengan koki 2, variabel 3 kita isi dengan koki 3, variabel 4 dengan koki 4, dan variabel 5 dengan koki 5. Selanjutnya untuk measure kita isi dengan scale pada setiap variabelnya. Nah, kemudian kita akan menginputkan data yang kita punya di data view. Nah, kita inputkan datanya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan ke Related Samples. Nah, semua variabel di sini kita pindahkan ke tes variabel. Selanjutnya, klik Statistik, centang Deskriptif, kemudian Continue, dan pada test type kita pilih dengan uji Friedman. Kita klik OK. Nah, ini dia output dari data yang kita punya tadi. Sini ada tabel deskriptif statistik yang terdiri dari ada rata-rata, jumlah, kemudian standar deviasi, minimum, dan maksimum. Selanjutnya ada rankingnya dari tes Friedman. Selanjutnya ada dari tes statistik uji Friedman-nya. Nah, kita akan pindahkan dua tabel ini ke kolom jawaban atau lembar jawaban yang kita punya. Nah, kita sudah pindahkan hasil output dari uji Friedman tadi ke sini. Selanjutnya, kita akan menganalisis nih. Yang pertama ada hipotesis statistik. H0 untuk penilaian juri terhadap kelima masakan sama, H1 untuk penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama dengan alfanya sebesar 5%. Kemudian, untuk statistik uji, yaitu nilai p-value-nya. Di sini bisa kita lihat
nilai p-value-nya itu signifikansinya sama dengan 0,004. Selanjutnya ada kriteria uji, yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari sama dengan chi-square tabel, atau p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Nah, berdasarkan hasil SPSS tersebut, maka kita peroleh tadi p-value-nya sama dengan 0,004, di mana p-value-nya ini kurang dari alfanya yaitu 0,05. Maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka didapatkan kesimpulan bahwa penilaian juri terhadap kelima masakan tidaklah sama atau berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.